ini masih dalam komunitas, jadi yang memang bisa masuk ke kru 86 ya mau nggak mau harus masuk ke jurusan elektronika gitu ya, beda sama ekstrakurikuler. Tapi kan kita selalu mensupport kegiatan sekolah, mau diminta mau tidak ya, pokoknya semua kegiatan kita selalu selalu standby. Siap. Nah, Gitu. kalau boleh flashback nih Pak, Boleh. siapa aja sih Pak orang-orang yang ada waktu kru 86 ini berdiri? Bapak masih inget nggak? Orang-orang yang jelas, kalau yang angkatan pertama siapa aja, Mi? Halo semuanya, selamat datang di Mantap Podcast, tempat kita berbagi cerita, ide, dan obrolan seru lainnya bersama Keisha yang akan menemani waktu kalian di beberapa menit ke depan. So, siap-siap nikmatin vibe santai ini dan jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Let's go talk. Kan ya Pak, bentar dulu. Bapak tepuk tangan dulu dah. Luar biasa. Wah teman-teman, bintang tamu kita hari ini spesial banget. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu banget karena bintang tamu kita kali ini adalah orang yang bisa dibilang living legendnya kru Mantap 86. Langsung aja kita perkenalkan Pak Ahda Sahida Pelan. Nah, jadi teman-teman, Pak Ahda Sahida Pela ini bukan cuma saksi sejarah, tapi juga orang yang ngerasain sendiri gimana kru Mantap ini lahir dan gimana kru Mantap ini berkembang. Jadi pasti seru banget dong Pak obrolan kita kali ini. Nah Pak, sebelum kita bicara jauh tentang kru 86, saya penasaran nih, udah berapa lama sih Bapak di SMKN 2 Depok sampai akhirnya Bapak punya peran besar gitu di jurusan elektronika? Sampai kapan ya? Oke, baik ya, izin menjawab ya. Jadi gini, Bapak itu lulus tahun 2017. Tahun 2017 nih akhir ya. Lulus. Setelah itu Bapak sempat sempat ada di SMK Negeri 2 Depok sebelum pandemi 2019. Tapi statusnya bukan guru di sini. Ya, bukan guru bener-bener fix guru ya, tapi masih magang di sini. Ya, karena ada program dari universitas. Jadi alhamdulillah Bapak 2017 akhir itu lulus di salah satu universitas di Bandung dan sempat kerja di salah satu perusahaan. Tidak lama dari situ Bapak dapat beasiswa lanjut di Jakarta, salah satu universitas di Jakarta. Dan memang eh, apa ya, Bapak 2019 ke sini, setelah selesai di sini Bapak kembali ke kampung halaman Bapak. Jadi Bapak tuh lahir di Bandung, besar tuh di Subang. Ya, makanya ini identitas ya. Iya. Identitas alhamdulillah gubernur kita ini Pak Deddy Mulyadi ya. Beliau asli orang Subang ya, walaupun menjabat sebagai Bupati Purwakarta sebelumnya ya. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak 2019 selama 6 bulan di sini ya, sampai akhir 2019 akhir 2020 Bapak ke Subang ya. Di samping itu juga Bapak ikut proses seleksi ya, seleksi CPNS gitu. Setelah itu 2020 akhir 2020 akhir bulan Desember ya, Desember akhir itu Bapak dapat surat tugas balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Nah, mulai bertugas fix itu 2021. Jadi kalau dihitung udah berapa tahun? Sekarang tahun 2025 ya, kurang lebih 4 tahun setengah. Ya, 4 tahun setengah di sini. eh, beda
beda hampir 1 tahun ya sama kepala sekolah yang sekarang Pak Yudi Hernawan itu masuk 2021 akhir di bulan bulan Desember itu, jadi kurang lebih 4,5 tahun. Mungkin sama juga ya sama sama Semi juga 2000 berapa Mi? Saya beda 6 bulan. Beda 6 bulan tuh ya, beda 6 bulan. Jadi kalau raut-raut wajah mah 11-12 ya. Iya, jadi iya kalau kalau ke bapak mau bilang Pak Ahda, ini juga jangan Bang Sami lah, Pak Sami gitu. Ya, atau satu lagi pilihannya, panggil ke sana Bang Sami, ke sini juga Bang Ahda gitu. Ya gitu ya. Jadi kurang lebih 4,5 tahun kayak. 4,5 tahun. Iya. Nah, selanjutnya nih, apa sih Pak motivasi Bapak Iya. atau apa Bapak punya keresahan gitu sampai akhirnya terbesit ide untuk membuat kru sendiri di jurusan elektronika? Oke. Jadi awal awal muasalnya yang jelas ini kan takdir ya. Iya. Iya, yang jelas ini takdir ya, qadarullah ini terjadi gitu. Dan ini juga bukan hanya ada peran Bapak, ya, Bapak sendiri juga nggak mungkin. Ya, di sini ada peran guru-guru hebat ya, teknik elektronika, ada peran SMKN 2 Depok ya, yang memberikan fasilitas ya terhadap keinginan-keinginan, kemajuan-kemajuan tentunya di sekolah kita ya. Awal muasalnya ketika Bapak datang ke sini ya 2021 gitu. Eh, Bapak sempat ngobrol dengan Bang Sem, ngobrol sama anak-anak yang lain. Itu awal muasalnya ya, awal mulanya itu Bapak sharing sama anak-anak jurusan audio video gitu. Mereka itu apa ya? Mendambakan bahwa jurusan audio video itu apa namanya tuh bergerak memang di bidang audio video, jadi lebih ke visualisasi. Iya. Padahal kan sekarang ada jurusan desain komunikasi visual. Kalau dulu kalau kita melihat ya kamera-kamera legend lah Iya. ya, kamera-kamera legend yang dari 2010 terlihat tuh camcorder ya, itu kan kita memang banyak stoknya. Dulu itu memang belum ada jurusan desain komunikasi visual. Fotografi. Jadi kita ruang lingkupnya besar. Nah kesini kan ada jurusan baru dan lain sebagainya, sehingga kita itu harus mengetahui gitu bahwa audio video itu salah satu jurusan ataupun salah satu nama kompetensi keahlian ataupun konsentrasi keahlian yang di atasnya itu ada program keahlian. Ya, gitu, ada program keahlian di atasnya lagi ada di atasnya lagi. Jadi kita berbicara kalau program keahlian, kenapa sih Pak audio video masuknya ke elektronika gitu? Karena audio video ini salah satu kompetensi keahlian ataupun konsentrasi keahlian yang ada di program keahlian teknik elektronika gitu. Jadi di dalam teknik elektronika itu keluarga audio video itu banyak. Ada teknik elektronika industri. Jadi kalau kalian melihat di sekolah-sekolah lain itu basicnya kelas 10 mau jurusan teknik elektronika industri, mau audio video, mau instrumentasi medis, mau mekatronika, itu satu rumpun. Nanti yang membedakan itu ketika kalian naik ke kelas 11 dan kelas 12. Kenapa? Ketika di awal kan kalian masuk ke sini juga kan, dulu namanya apa, PPDB ya? Iya. PPDB itu kan jurusannya apa? Program Elektronika. kaliannya kan elektronika kan? Iya. Nah, elektronika itu karena di fase E itu kita elektronika kelas 10. Kelas 11 baru naik ke fase F gitu. Dari situ Bapak coba sharing sama anak-anak gitu, dan memang apa ya, malahan dulu mah pas pandemi kan tren podcast ya, tren Iya. multimedia itu kan belum lah ya, belum seperti sekarang kan ya, belum seperti sekarang. Bapak sharing ya Pak, kirain saya sambil belajar terkait pengolahan visualisasi gitu kan, coba Pak kirain gitu saya ketika masuk ke sini ada gitu, kita belajar ada pengenalan. Kalau dulu itu sampai ke apa ya, bapak sih belum mengalami ya, tapi kalau bercerita sama guru-guru yang udah lama, kalian tahu mungkin zaman bapak masih
masih seru-serunya main PS ya, PlayStation ya. Itu dulu tuh ada pelajarannya. Kalau kalian lihat di sini kita ada ya Mi. Kita punya PlayStation. Jadi perbaikan PlayStation ya. Sampai mungkin apa ya? Coba nih ya, tanya-tanya ke alumni ya. Kalau yang PKL-nya di Sony itu. Ya, Sony Fatmawati yang di Jakarta. Itu di samping mereparasi, dia kan tes juga. Tes konsol juga. Ya, PKL coba aja tanya gitu di Sony. Mungkin kan kesini kan PS kan udah mulai menurun ya trennya ya gitu. Dari situ Bapak coba ajak-ajak terus kesini. Ketika Bapak kesini kayaknya seru gitu, seru dibikin sebuah komunitas gitu, karena Bapak memiliki apa ya, memiliki pandangan ke depan sepertinya ini media sosial multimedia ini akan Berkembang. terus berkembang meroket cepat gitu. Ternyata kan sekarang kita merasakannya ya. Iya. Karena apa? Karena sama teknologi itu kita harus bisa beradaptasi, tidak boleh anti. Bayangin aja kalau misalkan Keisha, saya anti pakai teknologi, nggak pakai handphone, kan kita semua informasi kan ada di situ ya. Informasi apa-apa kalau nggak pakai handphone kita dapat dari mana gitu. Iya. Jadi harus beradaptasi. Nah maka dari itu Bapak coba nih apa ya kira-kiranya ya gitu, biar seru gitu sama anak-anak. Nah, makanya dari situ cobalah kita awal kali dibentuk itu nyari orang, siapa yang mau siapa yang tahu ya Ami. Wah, ini Pak yang Panasonic semuanya. Ya, nah gitu ya, coba kita nyari nyari apa ya, nyari anak-anak yang memang mau, ayo gitu. Karena kan berat ya, ngebangun dari awal gitu yang memang belum ada gitu. Kita bangun gitu, semuanya serba nggak ada. Ya, kompetensi, sarana dan prasarana, pokoknya semuanya memang nggak ada karena kan memang Baru belum mulai. dibangun, baru mau mulai. Berarti kan kita harus berbicara, harus nyari anak-anak yang mau. Kita tidak melihat ya, mungkin kalau sekarang kan seleksinya luar biasa ya, seleksi seleksi anak-anak kru itu kan luar biasa sampai sekarang juga. Bapak melihat itu walaupun dari jarak jauh ya, Bapak melihat akan hal itu gitu. Itulah dari keinginan Bapak disupport sama anak-anak, disupport sama guru-guru, tentunya ya guru-guru di sini gitu. Kita melihatnya masa depan. Dan ini salah satu apa ya? Salah satu AdSense ataupun apa ya, periklanan yang paling mudah. Betul. Untuk bisa mengenalkan salah satunya jurusan kita. Ya, Iya. kayak produk sebagus apapun kalau marketingnya Jelek. jelek ya, ataupun marketingnya nggak bergerak, siapa yang tahu coba bahwa produk itu bagus. Produk yang standar tapi marketingnya bagus kan itu tergantung ya. Maka dari itu kita buat nih sebuah wadah. Awal-awal ada yang kru mantap 86, ada kru 86 mantap, kenapa harus kru dan lain sebagainya gitu. Nah salah satunya Bapak terinspirasi ya, saat itu Bapak terinspirasi salah satu stasiun televisi itu Net TV yang memang Bapak melihat tagline-nya ya televisi masa kini gitu. Jadi beda lah ya, beda sama televisi-televisi yang lainnya gitu, dikemas dan lainnya. Mungkin berapa tahun kan udah cukupnya dari situ. Bapak terinspirasi ngobrol sama logo, terus anak-anak belum ada tempat dan lain sebagainya. Tapi ya selalu kan Bapak katakan ya, bahwa kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu kepunyaan mereka yang selalu senantiasa berusaha. Jadi kata kuncinya berusaha gitu ya. Iya. Jadi kalau kalian terus berusaha, insya Allah nggak ada istilahnya nggak ada jalan, pasti akan terus ada jalan gitu. Karena ketika dilahirkan kita kan kalau berbicara IQ dan lain sebagainya mah pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau terus berusaha, itu salah satunya kata-kata dari siapa coba? Dari almarhum presiden kita B.J. Habibie. Ya coba kalau kalian ketik itu ya, ketik searching di internet gitu ya, salah satunya yang orang yang sangat berjasa gitu, bahwa melihatnya bukan kepintarannya tapi terkait berusahanya gitu. Jadi acuannya kalau mau sukses terus berusaha gitu. Dan Bapak salah satu orang yang memang senang menciptakan banyak peluang. Sama dulu ketika udah lulus
mau kerja ya, kita kan kadang kayak contoh nih ya, Bapak memberikan pembelajaran ke kalian ketika kalian misalkan mencari tempat PKL walaupun udah dicarikan ya oleh sekolah, mau mencari ataupun nanti ketika kalian lulus nanti kan kita udah nyari kerja belum, udah naruh lamaran, udah aja nungguin. Iya kalau memang misalkan ada jawabannya ya ada balasannya, tapi lebih bagus kan taruh lamaran, nanti kan di akhir keterima semuanya, baru di situ mikir tinggal milih nih gitu. Sama Bapak juga merantau dari kota kelahiran Bapak di Bandung ya, besar Bapak di Subang, Bapak datang ke sini nggak banyak mikir, jadi mikirnya tuh ketika udah di sini, oh iya ya di sini merantau ya, awal-awal bareng sama keluarga, terus jauh sama keluarga ya, jadi apa ya istilahnya, apa ya, bukan dokter ya, ada yang bilang juga dokter ya, mondok di kantor ya, mondok di sekolah ya. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Tapi Bapak insya Allah selama 4 tahun setengah ini menghabiskan waktu ya bersama keluarga besar SMK 2 Depok, tentunya di sekolah tercinta kita. Itu Nah, ya panjang ya kalau di bedah, soalnya ini bahas apa ya, bahas sejarah terciptanya dan lain sebagainya ya. iya, nah Panjang. salah satu yang aku penasaran banget nih, kenapa sih logonya? Ini kan menarik banget nih. Mana nih logo nih? Nih, Oh ini ya. logonya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk pakai ini aja logonya? Oke. Bapak bahas ya sedikit ya. Sebetulnya tentunya ini apa ya, setiap angkatan itu pasti berjasa lah. Kalian angkatan berapa? 5. Sekarang angkatan kelima ya. Iya. Itu dari angkatan 1, 2, 3, 4, 5 pasti semua angkatan yang masuk kru 86 itu pasti semuanya berjasa. Tapi yang mendesain logo ini ya tentunya di angkatan 1 ya, di angkatan yang pertama. Ya, di angkatan yang pertama itu zamannya siapa ya, Mi? Tegar, Dengan Alfa, Reval, Sultan. Terus siapa lagi Mi? Davina, Meila, Karina, banyak lah ya gitu. Angkatan 1 yang pertama dia membuat, Pak ini bikin seperti itu, udah yang penting kita mah ada identitas. Yang penting ada identitas. Terus gimana Pak katanya itu, perangkat ya, perangkat memang belum ada ya Mi ya, perangkat memang belum ada, tapi pribadi-pribadi mereka memiliki memiliki laptop ya istilahnya tuh, memiliki laptop, jadi memaksimalkan yang ada lah. Kita tidak banyak berbicara kurang ini kurang itu, kurang A B C D dan lain sebagainya, tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di depan kita itu ini loh ya. Kalau kita selalu berbicara kekurangan, gimana kita mau maju gitu. Tapi dari apa yang ada di depan kita lalu kita bisa maksimalkan, itulah awal munculnya kemajuan. Yang penting udah maju dulu, bikin identitas. Bapak ngasih tahu, ya udah kita kan elektronika gitu. Oh iya Pak, ini Pak kode gelang warna resistor katanya itu. Penting ada warna-warna dan lain sebagainya. Udah Bapak nambahin tulisan ini ya, tulisan 86-nya ya. Karena kan apa ya, di Net TV juga kan ya ada memang terinspirasi di situ ya, terinspirasi di situ karena dulu sampai ke meja Bapak waktu kuliah pun terinspirasi di situ, lagi puncak-puncaknya gitu Net TV itu. Makanya kalau dilihat ya, mungkin nanti kalau misalkan ada angkatan pertama ya yang ikut komen, karena kan ini ngebangun bersama ya gitu. Seingat Bapak ya, seingat Bapak gitu. Ini 86-nya itu menandakan bahwa kita itu siap diperintah 1 kali 24 jam, siap pokoknya mah, kapanpun, dimanapun, pokoknya mah siap aja ya gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki kesiapan, jadi konsepnya gini, ketika kalian mau melakukan sesuatu ya, misal contoh mengerjakan sesuatu aja, lebih baik dipersiapkan tapi tidak dipakai. Anggap aja kita mau perang ya, tapi kita nggak tahu perangnya kapan. Kan TNI terus kan berlatih kan, jadi perang kapanpun ya, dimanapun, saat genting, saat dimanapun kan selalu siap siaga gitu dalam keadaan. Kan nggak mungkin istilahnya tuh kita mau perang
terus kita latihan dulu kan nggak mungkin. Jadi motonya gitu, lebih baik dipersiapkan tapi tidak dipakai, tapi daripada saat kita mau dipakai tapi dalam keadaan tidak siap. Gitu ya. Terus ininya ya kalau logo ini mah kreasi ini ya, kreasi anak-anak ya. Yang penting kita punya identitas seperti ini. Mungkin kalau dibuat logo zaman sekarang nggak mungkin apa ya sesimpel ini gitu. Tapi ini walaupun simpel ini memiliki makna yang sangat luar biasa gitu. Itu kalau dari logo ya. Gitu ya. Terus kalau kenapa Pak warnanya biru? Kenapa warnanya biru? Identitas kita ya, elektronika. Werpa kalian aja warna apa? Biru kan identitas tuh. Memtek juga biru. Apa? Memtek. Nemtek juga biru. Jadi udah melekat. Kenapa warna hitam? Kenapa kemeja? Sebetulnya Bapak dulu ngusulin belum ke kemeja ya, Mi? Kita yang low budget ya? Kaos aja udah, kaos polosan. Penting ada logo apa? Tulisan kru, ada logonya udah katanya. Tapi alhamdulillah gitu anak-anak, insya Allah Pak kita kumpulkan ya, akhirnya beli, kita punya formal ya, dan alhamdulillah di kegiatan apa ya kemarin tuh yang sama Bapak yang bulan Ramadan ya Ya, bulan yang Ramadan bagi-bagi. kan bagi-bagi itu ya takjil ya itu kan identitas kita gitu. Makanya ini masih dalam komunitas, jadi yang memang bisa masuk ke kru 86 ya mau nggak mau harus masuk ke jurusan elektronika gitu ya. Beda sama ekstrakurikuler, tapi kan kita selalu mensupport kegiatan sekolah, mau diminta mau tidak ya, pokoknya semua kegiatan kita selalu standby Siap. Nah, gitu. kalau boleh flashback nih Pak, Boleh. siapa aja sih Pak orang-orang yang ada waktu kru 86 ini berdiri? Bapak masih inget nggak? Orang-orang yang jelas, kalau yang angkatan pertama siapa aja Mi? Yang paling Ya ada Tegar ya Mi, Tegar, Reval, Sultan, Fahri, terus Karina. Bantuin nih alumni datang nih. Ya Bapak kan berapa tahun yang lalu ya, kalau kalian kan siapa? Onur Maheni, oke. Meila, terus siapa lagi? Aliza. Davina ya. Ada kurang lebih hampir 10 mah ada ya Mi? Ada Pak. Ada. Jadi Bapak itu membuat konsep kenapa ini ya. Kapan lagi gitu kalian bisa join gitu di kru 86. Terutama kan Bapak selalu menyampaikan ketika perekrutan awal bahwa ini sekali seumur hidup. Iya. Kenapa Bapak bilang sekali seumur hidup gitu? Bahwa kalian akan apa ya? Akan melihat ya, dan akan penasaran gitu. Kenapa apa ya? Dibalik makna seumur hidup itu. Karena apa? Karena proses perekrutan itu mulainya di kelas 10 Bapak ingin menciptakan terus regenerasi. Alhamdulillah ini sampai ke angkatan 5 ya. Sampai ke angkatan 5 di samping apa ya, bukan ditinggalkan ya, insya Allah Bapak juga nggak akan keluar dari grup, tetap silaturahmi gitu. Mungkin kan ke depan bisa kumpul ya, bisa kumpul sama yang lainnya. Udah apa ya, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang udah kerja di sini kita reuni kan di sini ya. Seru nggak? Seru ya, mudah-mudahan itu bisa ini ya, bisa terlaksana ya gitu. Karena Nanti pakai nasi padang. bisa apa? Bisa apa yang jelas? Bisa mukbang pakai nasi padang. Bisa mukbang sama nasi padang. Kalau perlu tukang nasi padangnya bawa ke sini ya. Kalau kita banyak ya, gitu dari angkatan 1, angkatan 2, 3, 4 kan terus ya. Dan harus ingat juga kita itu ada karena ada alma mater tercinta kita, tentunya SMK Negeri 2 Kota Depok ya. Kita nggak akan ada kalau nggak ada SMK 2 gitu. Jadi itu udah melekat tuh. Makanya SMK Negeri 2 Depok, 2 di hati, mendunia. Kru 86 mantap. Gitu. Oke. Ya. Nah, setelah waktu awal-awal kru ini dibentuk, Pak, mereka tuh anggotanya langsung aktif atau mereka tuh butuh beberapa waktu untuk anggotanya ini akrab, Pak? Oke. Maka dari itu ya, Bapak membuat konsep, sering Bapak sampaikan ya
duduk sama rata, berdiri tanpa raja, gitu kan ya. Selalu Bapak menyampaikan seperti itu. Karena apa? Karena adanya ketua itu bukan dia yang paling bagus, yang paling apa ya segalanya, enggak. Konsep ketua di Kru 86 ini untuk membantu mengkoordinir. Kalau ada apa ya istilahnya tuh apa ya obrolan ataupun masukan-masukan dari guru-guru dan sebagainya untuk mengkoordinirnya gitu. Kan repot kalau misalkan Bapak harus berkoordinasi sama Keisha ya ataupun sama yang lainnya kan. Maka dari situ dibuatlah memang harus ada ketua gitu karena kita walaupun komunitas tetap harus ada ketua dan itu bukan berarti kita siap hormat ke ketua enggak ya. Gitu. Konsepnya bukan ketua yang paling capek, bukan. Kita mah capek-capek semuanya, senang-senang semuanya, dan tidak boleh di Kru 86 ini ada yang senang-senang, ada yang capek-capek, ada yang berduka, ada yang bersedih, nggak boleh seperti itu. Jadi konsepnya yuk kerja semuanya, udah selesai istirahat semuanya gitu. Dan jangan sampai terbalik juga, kalian kan nggak akan nyaman juga ketika kalian istirahat. Kalian udah kerja nih ya, udah kerja bersusah payah, terus kalian istirahat, baru aja istirahat disuruh kerja lagi. Ya bukannya nggak mau. Contoh hal kecilnya kita lihat aja, seorang orang tua menyuruh ke anaknya ya. Ketika menyuruh ke anaknya, harapan dari orang tua apa? Mendengarkan dan melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya, kan harapannya seperti itu. Tapi kita harus mengetahui juga anak-anak zaman sekarang kan lagi main game tanggung. Jadi konsepnya bukan nggak mau disuruh, bukan sebetulnya, tapi tanggungnya itu ya. Makanya kan kadang pendekatannya komunikasi, ditanya berapa menit lagi ya gitu ya, berapa menit lagi ya, oh iya bentar lagi mah 2 menit lagi ataupun 3 menit lagi ya, ditungguin. Yang penting konsisten, jangan bilang 3 menit lagi wah nggak ditanyain lagi udah ya nggak kayak gitu juga. Ngebangunnya yang jelas pepatah selalu mengatakan mempertahankan akan lebih sulit dibandingkan ngebangun. Nah sekarang konsepnya ngebangunnya aja susah ya, susahnya minta ampun gitu. Ketika ngebangun susah, pasti kan mempertahankan akan lebih susah lagi. Tapi selama ini kan kalian Bapak percaya ke kalian gitu, kalian percaya ke teman-teman kalian gitu. Yang jelas jangan pelit juga ke ilmu, karena di sini semuanya base-nya itu otodidak ya. Base-nya itu di sini otodidak gitu. Makanya dari komunitas itu yang penting senang dulu. Kalau udah senang ya, syukur-syukur nanti semuanya pekerjaan kalian itu Bapak doakan mudah-mudahan nanti pekerjaannya itu adalah hobi kalian masing-masing. Mudah-mudahan itu baik hobinya apapun gitu, Bapak doakan mudah-mudahan, karena pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar dengan uang. Ya, coba Keisha hobinya podcast nih di sini, undang narasumber dan lain sebagainya, terus mengalir terus ya kan, itu senang gitu ya. Dan hobi itu banyak itu, ngebangunnya sangat luar biasa, diceritain kayaknya sampai malam juga ya. Perjuangan angkatan pertama, untungnya ketika kita angkatan pertama itu mulai berkembang, kita kan butuh ya, kita kan ngebangun juga kan bareng sama yang angkatan kedua ya Mi ya. Bareng sama angkatan kedua, kalau nggak salah awal itu angkatan pertama mulai bisa berjalan, angkatan kedua ya ngebangun, nyari ruangan kira-kira ya, oh iya ruangan coba dulu, yang penting ada base campnya dulu anak-anak gitu kan, ngecat, pasang wallpaper dan lain sebagainya, pokoknya dari anak-anak. Pasang stiker one way ya, yang atas tuh pokoknya dari anak-anak gitu. Dan karena ngebangunnya bersama, menurut Bapak tidak melelahkan karena bersama-sama, karena kita sambil ketawa, sambil happy gitu. Sekarang kan kalian memiliki beban, bukan beban ya, memiliki tanggung jawab yang besar untuk tetap mempertahankan bahwa komunitas ini harus selalu ada sampai kapanpun di SMK 2, karena ini salah satu
identitas ya, identitas sekolah, identitas jurusan juga gitu. Jadi harus tetap mempertahankan dan terus terus berkembang. Bapak lihat kan mantau ya, gitu Bapak mantau terus, alhamdulillah kalau dibandingkan dulu mah kesini makin berkembang pesat, dan alhamdulillah juga kan disambung ya, Iya. disambung sebelumnya bapak-bapak, disambung sama ibu-ibu ya, sama Bu Sinta ya, disambung program kedepannya seperti apa gitu. Jadi kalau di bahasa Sunda kan sauyunan, babarengan gitu, bareng-bareng gitu kayak. Nah, Pak, waktu akhirnya terbentuk nih Kru 86, gimana sih tanggapan warga-warga sekolah? Apakah banyak menimbulkan respon positif atau malah sebaliknya nih, Pak? Iya, oke. Yang pertama ya, yang sangat membantu ya, jelasnya ya, Bapak di belakang Bapak, di samping guru-guru ada Bang Sem ya. Ya, ada Iya. Bang Sem yang memang nanti ya, pokoknya mah harus ini ya, harus on cam ya gitu. Pokoknya mah ada Bang Sem yang memang sangat berjasa, yang selalu selalu diajak diskusi internal gitu, ke depannya seperti apa. Ya warga sekolah juga awalnya ya nggak pada tahu apaan ini Kru 86, taunya mantap 86 dan lain sebagainya gitu, nggak tahu. Tapi kan kita memperkuat dulu internal gitu kan, ada yang coba di share kreasi-kreasi kita gitu. Ini contohnya aja, ini tim-tim alumni ini tuh tim-tim apa ya, belakang layar nih, Santi, Afif, Gatan ini tuh belakang layar, nggak tahu apa ya, dapat titisan apa dari Bang Sem, susah gitu untuk di depan kamera tuh ya, tersorot kamera tuh ya, sama gitu. Makanya Bapak suka motoin orang yang lagi ngefoto misalkan Gatan, apalagi pas awal-awal dulu kegiatan apa ya yang live ya, live awal tuh, live awal kan ada tamu ya dulu ya. Istrinya Gubernur Jawa Barat sebelumnya kan pernah kesini kan, kita live dan lain sebagainya, dengan sampai Pak ini apa ya bisa live gitu, perangkat dan lain sebagainya. Iya, karena kita memaksimalkan, pokoknya kita berbicara memaksimalkan yang adalah istilahnya, kalaupun kita tidak bisa mencapai satu tujuan untuk berlari lurus, kalaupun harus berputar 10 kali tapi kita nyampe lurus, yang penting kan kita itu berusaha. Ketika kita berusaha pasti akan selalu ada jalan. Awal-awalnya gitu. Keluarga besar SMK 2 melihatnya seperti itu. Tapi kan kesini apa coba yang Bapak dengar kalau ada apa-apa? Pak, Kru mantap 86 Pak kru. Jadi walaupun disuruh ataupun enggak, kita selalu siap siaga kan. Kalian ini kegiatan apa barusan? MPLS. Ya kan, lihat aja coba histori dari awal terbentuknya channel YouTube kita ya. Lihat aja itu video-videonya, kegiatan apa-apa kan, itu di satu sisi kan membantu untuk memperkenalkan, walaupun sekolah kita kan udah terkenal ya gitu, sekolah kita udah terkenal, tapi marketing itu perlu ya gitu. Selama kita udah sampai ke angkatan 5 nih Pak, terus nanti bakal lanjut lagi ke angkatan 6. Nah, perjalanan panjang ini pasti bukan cuma diisi sama tawa doang, senang-senangnya doang. Ada nggak sih Pak cobaan gitu yang dihadapi oleh Kru Mantap ini? Ya. Ya. Cobaan yang paling pertamanya itu timbullah rasa minder. Ya, kalau Bapak melihat itu ya, Bapak sering berdiskusi sama Bang Sami, minder karena apa? Oh Pak, si ini mah bisa, si ini mah belum bisa. Kita bahasanya bukan nggak bisa ya, karena awalnya kan semuanya nggak bisa. Ya, terus belajar, berusaha, akhirnya bisa gitu. Kan harapannya kan di sini bersama, ya, sharing gitu kan. Nggak ada yang istilahnya tuh pelit akan kompetensi, pelit akan ilmu ya. Kadang suka minder, akhirnya apa? Ketika kumpul jadi nggak kurang aktif gitu, ataupun ada kegiatan lainnya gitu. Yang jelas gimana caranya tetap kita harus bisa bisa hadir lah ya. Harapan ke semuanya kalau udah ada yang masuk ke Kru 86 ya, harapannya tetap hadir, bahwa kita nggak akan selamanya ada di sini ya, ada waktunya
kita datang, ada waktunya kita berpisah juga. Makanya regenerasi itu perlu. Sama kan kayak juga kan, berapa tahun lagi kan di sini, nggak mungkin kan sampai 2030 tetap di sini nggak kan? Iya kan, pasti nanti ada masanya setelah lulus, setelah ini, tapi kan tetap gitu kan, kekeluargaan tetap dan lain sebagainya. Makanya ketika masuk ke kru 86 harus tetap solid ya, tetap kompak. Hindarilah terkait minder ya, terkait aduh saya mah nggak ini dan lain sebagainya. Harus diingat itu ketika kita masuknya ya. Dan penasaran yang ada di kru 86 itu banyak gitu. Nggak ada istilah bosan lah ya. Coba sama Bang Sami, karena nggak ada istilah bosan. Itu teknologi terus berkembang gitu. Apalagi kan kita tuh teknik nih, kalau kita ada produk-produk yang lain kan banyak sekarang review-review kan ya. Jadi kalau Bapak yang paling utamanya sih kenangan. Kalau Bapak yang paling utamanya ya kenangan, karena kita semuanya nggak akan selalu bareng-bareng ada di sini. Tapi ketika kita kangen ya, gimana caranya kekangenan itu bisa terobati, dengan cara apa ya? Dengan melihat tayangan-tayangan anak-anak. Bapak mah sampai foto saat ngebangun juga masih ada Bapak mah ya, foto saat ngebangun ya, saat dia pemasangan dan lain sebagainya, sampai perjalanan seperti ini ya. Alhamdulillah regenerasi dari Bapak, terus Bu Sinta, terus nanti ada lagi Pak Lutfi ya, kepala programnya. Di samping ada guru-guru yang lain juga pasti mensupport. Pokoknya mah harapan Bapak semuanya harus terus berkembang ya, gapai yang diinginkan gitu. Tadi kan tepuk tangan. Yang saya salut nih, sampai kita udah di angkatan 5, terus nanti kita bakal ada angkatan 6. Nah, yang tadi Bapak kan dari tadi ngomongnya karena kompak ya, karena bersama-sama. Selain kekompakan, apa sih Pak menurut Bapak yang membuat kru 86 ini tetap berdiri sampai sekarang? Oke. Satu lagi ya, itu ya. Kenyamanan. Ya. Kenyamanan. Kalian bertahan di sini nyaman kan? Iya. Kalau nggak nyaman nggak mungkin kalian di sini. Bapak juga duduk di sini, kalau nggak nyaman nggak mungkin di sini. Ya, sampai alumni datang. Ya, alumni nih, ya. Afif. Nanti ini mah request dari Bapak ya, pokoknya ya. Bang Sem, Afif, Gatan, ya, Santi, pokoknya mah harus di sini. Ya, pokoknya mah harus ke sini. Kapan lagi? Ya, kapan lagi kalian ada di sini? Apa aja lah. Ya, silahkan apa aja, pokoknya seru-seruan di sini. Kita buat itu. Kalau kita udah nyaman, udah enak. Ya, walaupun kan mungkin kalau sama angkatan 1, angkatan 2 mungkin nggak ada ini ya. Nggak ada jarak ya sama Bapak ya, gini terus. Sampai kemana proyek jauh itu ke Jember. Ya, pokoknya udah tahu lah tidurnya Apip gimana. Tidurnya singkatan gimana, pokoknya mah udah tahu lah ya. Apa itu Bapak panggilnya apa ya sekarang, karena udah alumni ya, karena Bapak dari Sunda ya, Teh Santi ya, Teteh Santi ya. Kalau dandan itu berapa jam Bapak udah tahu. Ya gitu, karena kenyamanan di sini. Kalau kalian kan begitu Bapak masuk kan udah kayak mau disidak aja. Gitu. Ya kan? Gitu kan, itu tuh hal yang oke lah, kaget awalnya ya. Kaget, ditambah kan kalau angkatan 1, angkatan 2 mungkin sampai angkatan 3 itu Bapak ngajar di kelas 10, 11, 12. Gitu. Kalian itu nunggu apa ya? Belajar sama Bapak itu nanti di kelas 11. Sekarang udah kelas 11. Ya, sekarang udah kelas 11, ya tetap belajar gitu ya, bukan berarti nggak belajar, tetap belajar gitu, tetap belajar gitu ya. Iya. Nah, kalau hari ini Bapak dikasih kesempatan untuk bisa ngomong ke generasi awal sampai generasi nantinya nih, apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka dan apa harapan besar Bapak kepada mereka? Oke. Yang jelas ya, Bapak masuk di grup ya, grup besar. Entah ada lagi grup yang lain Bapak nggak tahu ya. Biasanya
Biasanya kalau ada grup besar gitu, pasti ada subnya itu ya. Pasti itu Mas. Udah sepaket, ntar ada sub-subnya lagi. Nggak apa-apa, yang jelas kita ada di grup besar. Bapak ingin sampaikan ya, baik ke angkatan 1, 2, 3, 4, 5, bahwa kalian tuh pernah pernah ada di keluarga besar SMKN 2 Depok, di keluarga besar Kru 86 ya. Tanpa adanya kalian kita nggak akan bisa seperti ini ya. Yang jelas harapan Bapak ke depannya ya, kalau yang sudah lulus, sudah bekerja, lanjut kuliah ataupun yang berusaha, yang berwirausaha ya, yang jelas silaturahmi harus tetap terjalin, terjaga gitu. Ya, silaturahmi harus tetap terjaga gitu. Terus Bapak minta sekarang yang masih aktif ya, masih aktif di kru gitu. Ilmu apapun itu diturun-turunin, baik ke teman sebayanya ataupun ke adik kelasnya diturunin, karena tanpa adanya regenerasi itu akan hilang. Sempat Bapak menyampaikan ya, awas, hati-hati. Bapak sangat sangat sedih banget nih ya, karena dulu merasakan perjuangannya seperti apa nih semuanya di sini. Kalau sampai berhenti di angkatan 5 ya, kalau sampai berhenti nggak ada regenerasi, ini kita hilang semuanya yang udah kita bangun. Makanya untuk menghargai ya, untuk menghargai guru-guru yang lain, untuk menghargai Bang Sen juga nggak akan selamanya di sini, Bapak juga nggak akan selamanya di sini, kalian juga nggak akan selamanya di sini. Makanya regenerasi harus tetap ada. Sebelum kalian meninggalkan dalam tanda kutip ya, meninggalkan entah misalkan nanti kalian PKL ya, ke yang sedang PKL sini juga kan benar-benar gitu, meninggal ke kalian itu, karena kan terus sekarang kalian nih yang aktif nih sama adik kelasnya, nggak mungkin kan yang lagi PKL sambil ngurusin yang kayak gini juga kan. Kasihani juga lah, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, yaitu PKL. Makanya ketika kalian ada di sini, hadir di sini, kalian harus kompak sama angkatannya, itu yang paling utama ya. Kalau ada kekurangan apapun itu, pokoknya ingat kita mah di sini keluarga. Kalau ada yang nggak nyamannya kenapa ya, dibikin nyaman, pokoknya mah harus nyaman semuanya. Kalau kalian udah nyaman, udah kompak, ini kan Bapak lihat nih, bagus nih regenerasinya nih, bagus nih. Jadi apa ya, Bapak meninggalkan juga ini ya, Bapak meninggalkan juga senang ya. Senang. Iya, Bapak meninggalkan juga senangnya kenapa? Karena apa? Karena ini regenerasinya udah terbentuk, udah bagus, tinggal bisa mempertahankan. Tapi kalau misalkan ombang-ambing ketika Bapak mau meninggalkan, Bapak udah nggak lagi di SMK 2 ya, terombang-ambing posisinya lagi apa ya istilahnya tuh, kekompakan kalian hilang ya, kalian hilang arah dan lain sebagainya, siapa yang akan merawat ini gitu. Makanya harus dijaga ya, tetap dijaga ya kekompakan. Tadi Bapak sampaikan ya, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Jadi semuanya ketika duduk ya, ketika ada yang berdiri bukan berarti kita harus hormat ke yang berdiri tersebut ya, itu untuk membantu mengkoordinasikan agar semua kegiatan Tepuk tangan gitu ya. dari teman-teman di belakang layar, ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Pak Ahda? Boleh nanya apa aja, Nanya apa? silahkan bebas ya. Bebas ya, dari alumni. Mau masa Bapak posisinya harus kayak di kelas, mau kalian yang nanya Atau saya yang nanya? atau Bapak yang nanya? Gitu ya. Boleh dari alumni dulu, perwakilan. Perwakilan ketua angkatan 2. Pak Ketua mau nanya. Oke. Ketua angkatan kedua. Atau nanti mau bercerita ya sini ya. Iya, Pak. Bang Sam dulu atau Apip dulu ke sini, perwakilan. Bang Sam dulu ke sini. Ya. Pokoknya mau nanya apapun itu, karena ini paling susah. Paling susah kalau dipoto, kalau apa juga kan memang harus dipaksa ya. Nah, tapi kalau udah Bapak request mah Harusnya mah ya. nggak ada istilah kata ini ya. Kan special episode ini. Mau nanya Pak katanya, Pak.
Apa ganteng? Mau nanya apa? Apa alasan Bapak pindah dari SMK 2 Pak? Oke, alasan Bapak pindah ya? Emang Bapak mau pindah kemana sih? Subang. Ke Subang ya. Oke. Jadi ini bercerita ya di luar kru ya sedikit ya. Bapak kesini 2021 ya, tugas awal itu ya. 2021 anak Bapak umur 6 bulan. Anak pertama Bapak umur 6 bulan. Bapak bawa ke sini ya, istri resign kerjanya, Bapak bawa ke sini. Ya. Selama 1 tahun Bapak di sini bareng sama anak istri. Ya, selama 1 tahun. Ya, berarti sampai kalau 2021 sampai 2022 lah ya, 2022. Nah, di situ qadarullahnya ya, atas izin Allah Bapak harus berpisah karena pekerjaan. Ya, alhamdulillah istri Bapak juga memang harus bekerja, balik lagi ke Subang ya. Itu anak juga dibawa ya. Anak dibawa, Bapak sendirian di sini. Makanya yang paling pertama kali mengobati kesepian Bapak ya. Istri kan jauh sama anak ya. Kalian. Ya. Iya. Ya, iyalah. Kalian kenapa? Ya, jadi di samping ada maksud yang kru yang dibangun tadi, di samping itu juga Bapak dalam artian iya. Kan Bapak masih muda, di bawah 20 tahun ya. Masih seumuran sama kalian. Baju aja sama kan? Iya, nama sama gitu. Ya, jadi anak istri Bapak jauh di sana dan itu perjuangannya sangat luar biasa. Sedikit Bapak ceritain ya. Ini bukan untuk apa-apa. Mudah-mudahan bisa termotivasi kalian ya. Senin sampai Jumat Bapak di sini. Makanya kadang ada yang nanya, "Pada udah berapa tahun di sini? Masa nggak tahu?" Parung bingung juga nggak tahu. Padahal setiap minggu Bapak ngelewatin itu. Karena Bapak nggak tahu karena apa? Senin Jumat Bapak di sini. Rute kan dari rumah ke sini ya. Sabtu Minggu kan Bapak harus ketemu anak sama istri Bapak. Ya, hari Senin dini hari ya ke sini. Makanya kalian jangan heran kalau hari Senin dan hari Jumat ada si merah, ya kan? Setiap Senin sama Jumat. Berarti kalau Senin Bapak baru datang, kalau Jumat Bapak mau pulang. Jadi alasan apa? Alasan keluarga. Ya, alasan keluarga. Ya, kalau dibilang betah, nyaman, sangat betah di sini. Tapi kan keluarga apapun itu kan kita kan buat keluarga ya. Jadi jangan ada berpikiran kalian, aduh, apa ya, Pak Hada mah gitu, nggak inilah sama kita dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas keluarga ya yang paling utama. Karena apa? Bapak pernah kejadian yang paling ini. Jadi anak bapak itu kalau udah rindu dia itu sakit. Ketika sakit diperiksa sama dokter itu nggak ada diagnosa apa-apa. Ketika bapak pulang sembuh. Ya, perjuangannya sangat luar biasa. Makanya sampai anak kedua bapak. Ini kan anak yang pertama Bapak temenin dari lahir sampai umur 1,5 tahun. 1,5 tahun Bapak ketemunya Jarang. tiap minggu, jarang lah. Untungnya Bapak bersyukur banget ya, momennya ini pas. Anak kedua Bapak ya, alhamdulillah ketika lahiran Bapak diberikan kesempatan untuk menemani ya istri lahiran anak kedua Bapak. Anak pertama Bapak laki-laki. Ya, anak kedua Bapak anak pertama Bapak perempuan, anak kedua Bapak laki-laki. Alhamdulillah udah sepasang ya, udah sepasang gitu. Dan tahu nggak, Bapak balik lagi sekarang ke Subang itu anak kedua Bapak itu umur berapa tahun sekarang? 3 bulan. Pas 1,5 tahun. Jadi rencana Allah itu sangat luar biasa. Ya, dan ini salah satu doa Bapak
apa ya? Ya kan sebelumnya kan Bapak beribadah ya. Iya. Itu sebelumnya, dan ini salah satu doa Bapak yang paling utama benar-benar, dan alhamdulillah ya, ketika kita yakin, ketika kita percaya, insya Allah pasti akan dijawab. Minta langsung ke yang menciptakan kita ya, minta langsung kita insya Allah, asal kita yakin mah apapun itu diminta pasti ya dijabah alhamdulillah. Ya ngurus-ngurus proses mutasi, pindah dan sebagainya. Sekarang makanya apa ya, mungkin kalian kalau lihat di status Bapak ya, posisi kalian lagi libur kali ya, mau pulang malam dan lain sebagainya, itu pertanda ternyata. Mungkin kata Gusti Allah, ayo ada kamu bentar lagi di SMK 2 Depok gitu, ayo yuk selesaikan semuanya, berikan kesan yang terbaik itu di sini, datang baik-baik ya, kembali juga ke sana juga baik-baik, bukan karena apa-apa, karena itu alasan keluarga gitu ya. Ya Udah terjawab ya. udah terjawab ya, udah terjawab ya, udah ya. Iya, alasan keluarga. Ada lagi nggak tuh katanya Hafid ya? Hafid mungkin nanya. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ini Bapak tarik dulu nih andalan kita ini. Boleh Pak, boleh Pak. Lagi susah kan? Boleh Pak. Susah kan tarik ini kan? Tarik Pak. Bapak ntar tariknya pakai magnet ntar. Ada yang nanya lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, boleh apa aja? Dari Nanti Bapak bakal kesini lagi atau enggak nih buat mantau silaturahmi. Insya Allah pasti ya. Senin sampai Jumat Bapak di sana, Sabtu Minggu ke sini. Sama aja bos nggak? Ya insya Allah ya, insya Allah nanti suatu saat kita adain reuni ya, reuni di sini ya, yang jelas kita buat suatu kegiatan yang sangat berkesan ya, pasti Bapak juga. Ini salah satu Bapak, ini kan podcast Bapak kedua sebenarnya kan? Ya, podcast Bapak kedua. Yang pertama nggak tayang-tayang, udah berapa bulan. Fotonya ada? Mana fotonya? Nah itu Pak. Oh iya, fotonya ada. Oke, alhamdulillah fotonya ada. Yang nggak tayang-tayang ya. Ternyata setelah ditelusuri nggak tahu itu kemana filenya. Ya alhamdulillah semuanya kita diberikan kesehatan. Amin. Di sini ya bisa berkumpul di sini. Ini apa ya? Bapak semakin tenang lagi karena ya Bapak bisa langsung diundang ya, diundang di sini podcast bareng kalian ya, bareng anak-anak yang lainnya. Bapak ucapkan terima kasih juga ya atas kehadirannya alumni ya, alumni yang udah sibuk ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kalian selalu ada ya, selalu ada, selalu siaga. Berarti itu mah udah melekat, udah jiwa korsa tuh. Udah bukan 1 kali 24 jam lagi tuh ya. Gitu, saling menghargai ya. Bapak di sini bukan menggurui kalian ya, tapi kita lebih ke sharing gitu ya. Lebih ke sharing. Makanya nanti Bang Sam kesini ya. Sampai kesini kita doain. Bentar lagi skripsian ya kan, lancar. Nanti kan udah skripsian kan, apa namanya tuh, berumah tangga, menghadapi rumah tangga ya. Ya kan gitu. Pokoknya mah yang baik-baik mah kita doain ya. Ada skripsian, berumah tangga, ada kerjaan lain ya. Ntar kita kalau misalkan, pokoknya gini ya, ini request Bapak ya. Request Bapak ya. Ntar kalau suatu saat Bang Sam nikah ya, entah besok, entah minggu depan ya, entah bulan depan, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi, kita datang, nanti kita pakai baju kru. Ya, bukan apa-apa, takutnya kalau nggak pakai baju kru lupa Bang Saminya ke kita ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelumnya, ntar Bapak tarik nih. Bang Sam di sini. Ini karena susah banget. Udah masuk jam. Ya. Bisa. Bentar aja pokoknya mah. Ya. 5 menit juga enggak apa-apa. Cok sini Mi, duduk dulu Mi di sini. Asik. Ya. Sini, mau barengan mau giliran? Barengan Pak. Kalau barengan sok sini. Kita mah tim barbar. Ini.
Ini berarti ini paling cantik ya, paling cantik di sini ya. Paling cantik. Ya, boleh. Sok ini sambil Bapak dampingi, kalau nggak Bapak dampingi ntar pada kabur ya. Ya, sini. Ntar sebelum pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya di sini, telah menyempatkan ya di sela-sela kesibukannya Apip mewakili alumni ya, alumni Kru 86 ya di angkatan berapa ini? Di angkatan 2 ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya yang angkatan pertama ya, yang angkatan selanjutnya bisa bersilaturahmi di sini bersama kita semua ya. Melihat foto ya sekilas ya ada angkatan 1, 2, 3, 4 gitu. Teruslah mungkin beberapa waktu yang akan datang ke sini sampai mungkin ini juga jendela jadi foto kali ya. Gitu kita tebar kenangan lah. Ya, kita tebar kenangan. Ini tuh sebetulnya 3+1. 3 serangkai plus 1 ini yang perempuan. Ya, ada satu orang lagi dan Bapak ketika memberikan sebuah instruksi ataupun meminta bantuan nggak bisa cuma satu, tapi atau Gatan atau Lupan pasti 3+1 pasti ini udah sepaket. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur, mudah-mudahan barokah, tetap kejar impian kalian ya. Kita doakan semuanya ya, mudah-mudahan lancar ya kakak-kakak kelas kita ya, mudah-mudahan lancar dan tentunya silaturahminya tetap terjaga. Silahkan Bapak kembalikan ke Kay, mau nanya apapun itu Bapak dampingin di sini. Mungkin ini aja kali ya, apa yang mau abang-abang sama kakak-kakak sampai ini ke adik-adiknya yang lagi di sini dan adik-adiknya yang lagi nonton ini nantinya, harapannya apa gitu untuk mereka? Ya, nanti kalian juga duduk di sini beberapa tahun yang akan datang ya. Mungkin untuk harapannya buat yang angkatan sekarang intinya semakin solid kayaknya. Terus selalu belajar terus, jangan ngerasa puas terus. Bener kan? Iya betul. Sama kalau misalkan emang kalau ada masalah internal di antara angkatan ataupun masalah seangkatan, jangan diperpanjang, nggak usah selesai gitu. Dia semakin solid. Oke. Terus ini yang belakangnya, pokoknya udah masuk kamera jangan diem doang. Sama Pak, kurang lebih seperti itu. ini mah gara-gara pakai baju kru ya. Asalnya tadi coba boleh ladies dulu. Ini kenalin ya kakak yang cantik ini. Namanya Teteh Santi ya. Ya bener Pak, cantik. Iyalah ya, masa ganteng, bener nggak? Iya. Oke, boleh silahkan. Tuh kameranya sana tuh. Harapannya sih nggak jauh beda, semoga makin solid, terus juga semoga makin berkembang, terus juga makin dikenal sama banyak orang lagi di Indonesia maupun di luar negeri. Oh, nih, kita kenalin ini playboynya Kru 86. Boleh, silahkan mau menyampaikan apa? Tuh kameranya di sana. Saya lupa lagi Pak. Ya. Mungkin harapannya Ya. Apa aja, Bu? Tuh. Ayo, alumni mewakili. saya nggak bisa lagi gini Pak. Makanya Bapak udah tahu ya, anak-anak kru terutama yang kameramen itu pasti kalau depan kamera, makanya Bapak paksa ya, Bapak paksa Bang Sem kan, kalau di belakang kamera kan Apip ya, Gatan, Santi kan, tapi kalau depan kamera inilah ya, ini mah special edition. Ya, intinya makin semangat aja. Semangat pokoknya mah, harus membakar semangatnya ya, gitu ya, gitu. Walaupun kakak-kakak kelas kalian yang dulunya ya bisa dibilang mungkin titisan ya, titisan juga dari Bang Sem ya, turun temurun, malu dan lain sebagainya,
Tapi kalau udah urusan di belakang layar, udah tuh itu mah udah nggak usah ditanyain lagi ya, udah nggak usah ditanyain lagi, sangat luar biasa. Makanya ini sebuah kenang-kenangan ya, sebuah kenang-kenangan terakhiran bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Ya, semuanya sehat, terus berjuang, mudah-mudahan di setiap langkahnya ya, di setiap hal-hal yang menjadi usaha kalian untuk menggapai cita-cita kalian, mudah-mudahan segala sesuatunya dipermudah ya, di setiap langkahnya mudah-mudahan diberikan ataupun hujan keberkahan di situ, dan silaturahmi harus tetap terjaga. Oke? Oke ya, silaturahmi harus tetap terjaga. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke ya. Sekarang kita bakal ucapin terima kasih ke Pak Ahda udah mau datang ke podcast kita kali ini, dan mau ucapin beribu-ribu terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan semoga dimanapun nanti tetap urusan ini berlancar. Amin. Iya. Pengen minum terakhir kali. Banyak ya. Ya, thank you ya. Banyak, lanjutkan perjuangan ini. Oke, lanjutkan perjuangan ini. Oke. Ntar kalau ini penuh, nih Bapak kasih solusi ya. Ini penuh. Tempel sini. Tempel aja. Oke. Nah, segitu aja teman-teman untuk podcast kita kali ini. Sampai bertemu di podcast mantap selanjutnya. Dadah.